Halo bro, pernah nggak sih bangun pagi dan rasanya hidup lu kayak kebakaran sampah, berasap, bau, dan entah kenapa masih nyebar kemana-mana. Tapi dengar nih, kaos itu cuma satu langkah dari jadi bahan bakar buat ngegas hidup lo. Dalam 14 menit ke depan, kita nggak cuma bakal benahin hidup, kita bakal ngebom semua alasan, nyalain sumbu potensi lo, dan ngelempar lo keluar dari reruntuhan. Siap bikin kekacauan jadi momentum? Ayo kita nyalain. Satu, teori cermin, bersihin medan perang. Coba deh lihat sekeliling lu sekarang. Meja lu kayak kuburan gelas bekas kopi, kaos kaki berontak numpuk di lantai. Ilmu pengetahuan bilang, kekacauan ini bukan cuma pemandangan biasa. Studi dari Kyoto tahun 2024 bilang, kalau kekacauan visual bisa bikin hormon stres kortisol naik hampir 25% dalam waktu kurang dari 10 menit. Artinya, berantakan bikin panik, dan panik bikin lo stuck. Makanya, langkah radikal pertama itu simple banget. Bersihin medan perang. Sambil baca ini, ambil satu barang yang nggak pada tempatnya dan taruh di tempat seharusnya. Sekarang juga bro, rasa kemenangan kecil itu otak lu ngeluarin sedikit dopamin, zat bahagia yang mengasih reward buat progres, bukan distraksi. Lanjutkan. Beresin kasur, buang piring kotor yang udah berjamur, buka jendela biar udara pengap kabur. Setiap sapuan debu adalah suara buat masa depan yang lagi lo bangun. Lo nggak cuma bersihin, lo lagi nulis ulang cerita yang lingkungan lo bisikin soal siapa lo sebenarnya. Spray bersih di malam hari bilang, gue hargain istirahat gue. Tong sampah kosong bilang, gue udah selesai nyimpan masa lalu. Kasih ruangan lo aroma yang bikin lo pengen tarik napas dalam. Lilin wangi citrus, semprotan eukaliptus. Apa aja yang bilang ke indera lo kalau tempat ini sekarang adalah landasan peluncuran, bukan tempat pembuangan sampah. Karena begitu ruangan lo berubah, pikiran lo ikut berubah. Dan begitu medan perang bersih, ada pertanyaan baru muncul dari keheningan. Sekarang, gangguan udah hilang. Lo mau jadi siapa? 2. Cetak biru diri masa depan. Bikin identitas baru. Sekarang kekacauan udah pergi, lo lagi ngelihat ruang kosong. Dan ruang kosong itu kayak tanah emas buat lo yang baru. Tutup mata lo selama 10 detik dan bayangin setahun ke depan. Headline berita muncul. Gila, orang ini berubah 180 derajat. Bayangin itu tentang lo. Apa yang beda? Tulis dalam 5 kalimat pendek. Penampilan, kebiasaan, pola pikir, kemenangan harian, hal-hal yang nggak bisa ditawar. Ilmuwan saraf nyebut ini mental time travel. Dan tren number future snapshot di TikTok udah ditonton 80 juta kali. Karena otak lu bakal nyala, seolah-olah visi itu udah kejadian. Itu bahan bakar otak gratis. Pakai itu bro. Terus, pilih 2 atau 3 tujuan super penting yang bisa lo capai dalam 12 sampai 24 bulan. Jangan kebanyakan tujuan, karena fokus itu kayak laser. Kalau terlalu banyak, energinya jadi kayak konveti di tengah badai. Tempel identitas baru lo sama tujuan-tujuan itu di tempat yang lo lihat setiap pagi. Lo baru aja bikin kompas yang bakal narik lo dari kasur sebelum alarm bunyi. Cetak biru udah siap? Mantap. Karena cetak biru nggak bikin rumah, bata pertama yang bikin. Selanjutnya, kebiasaan kecil yang nge-start momentum lo dan bikin nyerah hampir mustahil. 3. Lingkaran kemenangan kecil. 1 kebiasaan mikro. Sekaligus lupain perubahan besar ala film Hollywood. Perubahan asli dimulai dari langkah kecil yang hampir nggak kelihatan, tapi nambah cepet kayak bunga bang. Bayangin aturan 2 menit. Pilih satu aksi yang gampang banget, 1 push up, tarik napas dalam selama 10 detik, atau tulis 1 baris di jurnal. Lakuin itu setiap hari, dan lo udah bikin preseden yang otak lo nggak bisa abaikan. Setiap kemenangan kecil ngeluarin dopamin asli yang bikin lo ketagihan progres, bukan cuma main HP. Banyak yang bilang, dopamin detox itu cuma omong kosong, tapi satu hal pasti, progres itu enak, dan enak itu bikin lo pengen lebih. Jadi, pilih 1 kebiasaan mikro yang nyambung sama identitas baru lo. Bangun 30 menit lebih pagi dan jauhin HP sampai kopi lo selesai diseduh. Atau tulis 1 kalimat buat buku lo setiap malam sebelum tidur. Nggak peduli kebiasaan apa, yang penting gampang dimulai dan nggak bisa lo hindarin. Seminggu kemudian, tambah 1 kebiasaan kecil lagi. Momentum bakal ngegulung kayak bola salju. Identitas lo makin kuat, tapi kemenangan kecil butuh pondasi. Kalau enggak, kekacauan bakal balik lagi. Makanya, langkah berikutnya adalah bikin kerangka hari yang lo percaya. Yang ngasih tahu waktu harus ngapain. Sebelum waktu ngasih tahu lo gagal. 4. Cetak biru waktu. Jalani hari. Kayak bos. Pernah nggak ngerasa waktu lenyap pas lo punya sehari penuh buat ngelakuin sesuatu? Itu hukum Parkinson. Kerjaan bakal ngembang ngisi waktu yang lo kasih. Jadi, cabut rem produktivitas lo dengan kasih misi ke setiap jam sebelum jam itu nyulik lo. Mulai simple. Malam ini, tulis 3 kemenangan wajib buat besok. Bukan urusan sepele kayak belanja. Ini penggerak jarum.
yang narik tujuan lo lebih dekat. Terus, kasih setiap kemenangan itu jendela waktu tetap di kertas atau papan yang lo nggak bisa abaikan. Survei dari Harvard Business Review bilang orang yang bikin blok waktu, bahkan cuma longgar, laporin 30% lebih sedikit capek ngambil keputusan karena rencana udah jawab. Sekarang ngapain? Sebelum otak mulai tawar-menawar. Kertas dan pulpen menang dibandingkan aplikasi di sini. Nyoret kotak kasih ledakan kecil serotonin yang HP lo nggak bisa tiru. Bikin blok waktu yang realistis. Sprint fokus 90 menit, istirahat 10 menit. Sisain ruang kosong antar tugas buat kejutan hidup, dan jangan tumpuk lebih dari 3 blok kerja berat dalam sehari. Kualitas ngalahin kuantitas. Kalau ada kejutan, segera reschedule tugas itu ketimbang biarin ngambang ke lubang hitam. Kalender adalah kontrak lo. Anggap slot kosong kayak penerbangan overbooked. Seseorang harus kehilangan kursi. Di akhir hari, cek cepet. Apa yang berhasil, apa yang enggak, apa yang dipindah. Review 5 menit itu nutup lingkaran feedback dan latih otak lo buat prediksi rintangan besok sebelum meledak. Sekarang, waktu lo jalan rapi, bukan berontak, tapi jadwal yang rapi pun bakal macet tanpa bahan bakar. Jadi, siapin sepatu. Karena langkah berikutnya bakal ngeboost pikiran dan tubuh lo dengan penambah performa legal paling underrated di dunia. 5. Gerak untuk mood. Kode curang olahraga. Bayangin ada obat yang bikin fokus tajam, mood naik, penuaan lambat, otot terbentuk, dan harganya lebih murah dari kopi pagi lo. Spoiler, itu dikirim dalam sepasang sepatu. Meta-analisis dari Lancet Healthy Longevity Februari 2024 nunjukin kalau gerakan rutin, bahkan yang sederhana, bisa pangkas risiko kematian dini dan turunin tanda-tanda stres di semua umur, nggak perlu gym mewah. 3 bulan kemudian, review dari JAMA bilang terapi olahraga ngatasin depresi dan kecemasan lebih efektif ketimbang banyak obat utama, tanpa efek samping kecuali kaki pegel. Artinya, 10 push-up atau jalan cepat 7 menit itu bukan tugas. Itu hack neurokimia. Setiap detak jantungan yang naik ngeluarin endorfin dan BDNF, protein yang kayak pupuk ajaib buat neuron. Mulai dari yang kecil, lompat bintang selama 60 detik begitu bangun, atau naik satu tangga setiap kali lo cek HP. Tumpuk percikan ini sampai 20 menit keringetan jadi sesuatu yang biasa kayak sikat gigi. Konsistensi bikin gerakan jadi booster mood otomatis, dan cermin mulai ngasih aplaus diam-diam. Masih ragu? Tim Lancet Psychiatry nemuin bahwa orang yang olahraga laporin 43% lebih sedikit hari buruk per bulan dibandingkan yang cuman rebahan. Nggak ada pil yang bisa ngalahin statistik itu tanpa peringatan panjang. Jadi, ambil gravitasi, berat badan lo, dan sepetak lantai. Apotek termurah di bumi. Karena begitu darah lo ngalir dan pikiran lo jernih, ujian sesungguhnya datang. Apa lo bakal jaga janji yang baru aja lo bikin ke diri sendiri? Itu langkah berikutnya, dan disinilah kebanyakan transformasi macet. Sampai sekarang. 6. Disiplin, komgamblos, kepercayaan diri. Jaga janji. Ini momen dimana setiap transformasi ketemu tembok. Pagi saat lo capek, tugas rasanya membosankan, dan nyerah terdengar lebih manis ketimbang maju. Di persimpangan itu, disiplin berhenti jadi kata keren dan jadi kepercayaan ke diri sendiri. Setiap janji yang lo tepatin adalah tabungan di rekening kredibilitas batin lo, dan penelitian bilang tabungan itu nambah jadi kepercayaan diri dan produktivitas lebih besar seiring waktu. Tapi ketahanan nggak cuma soal kemauan, lingkungan juga penting. Studi baru nantang mitos tes marshmallow nunjukin kalau kekayaan, latar belakang, dan dunia penuh godaan dari algoritma narik-narik kontrol impuls lo. Jadi, rancang lingkungan lo dulu. Matiin notifikasi sebelum blok kerja berat, sembunyiin junk food dari pandangan, dan taruh sepatu lari besok di tempat yang bikin lo tersandung pas setengah bangun. Bikin sukses jadi jalan yang paling gampang. Terus, pakai aturan 3 kali gagal. Gagal pertama, catat pemicunya, begadang, scroll sosmed, apa aja. Gagal kedua, siapin counter move. Misal, siapin baju gym atau atur musik fokus otomatis. Gagal ketiga, kecilin tugas jadi super kecil sampai momentum balik lagi. Kenapa nggak coba yang lebih gede, kayak program 75 keras yang viral? Karena bahkan komunitasnya sendiri bilang tingkat gagalnya di atas 90%. Kekakuan itu bikin orang kelelahan sebelum bikin tahan banting. Disiplin yang sustainable itu menantang tapi doable. Bayangin kayak nambah beban di gym, bukan hukuman. Setiap kali lo nyoret tugas yang udah direncanain, apalagi di hari lo nggak mood, lo ngajarin otak lo satu kebenaran sederhana. Gue serius sama apa yang gue bilang. Keyakinan itu jadi baju zirah buat ngadepin gesekan di masa depan dan landasan buat tujuan yang lebih gede. Dan iya, lo pasti bakal tergelincir. Disitulah langkah terakhir masuk, ngubah kemenangan satu-satu jadi rentetan konsistensi yang nggak bisa dihentikan. Siap kunciin itu?
Langkah 7 udah nunggu bro. 7. Konsistensi yang nambah. Mesin momentum, 1%. Ini plot twist terbesar dalam perbaikan diri. Progres hampir nggak pernah lurus. Bayangin kayak grafik saham yang naik turun, tapi tetap naik ke atas. Penurunan kecil nggak terlalu penting dibandingkan tren keseluruhan. Ilmuwan perilaku sekarang nyokong ini. Review dari University of South Australia tahun 2025 ngeliatin 2.500 orang dan nemuin kalau butuh 56-66 hari buat kebiasaan baru nempel. Kadang cuma 4 hari, kadang 300, tapi selalu dalam kurva yang berantakan, nggak lurus. Penelitian lain bilang, pertumbuhan kebiasaan mirip kurva asimptotik, cepat di awal, lalu datar di mana banyak orang nyerah tepat sebelum manfaatnya meledak. Jadi, gimana lu surfing di kurva yang goyang itu ketimbang jatuh? 2 aturan, mainkan 1%. Targetin ngejar apa aja, repetisi olahraga, waktu baca, duit ditabung, cuma lebih baik 1% tiap sesi. Itu terlalu kecil buat bikin otak lo takut, tapi kalau nambah setiap hari selama setahun, lo 37 kali lebih baik secara matematis. Keunggulan kecil ngalahin ledakan heroik setiap saat. Strik cerdas, bukan keras. Strik harian itu sinyal kuat, tapi studi soal run streaking bilang kalau mindset semua atau tidak sama sekali bisa balik ngejek lo pas hidup bikin lo skip. Sisipkan hari fleksibel setiap minggu di mana kebiasaan lo dikecilin, bukan dimatiin. 1 push-up tetap dihitung, 1 paragraf tetap dihitung. Harapin kemunduran, catat itu. Mulai lagi dalam 24 jam. Setiap comeback, nguatkan cerita kalau lo adalah orang yang selalu balik lagi, dan keyakinan itu lebih berharga ketimbang rekor sempurna. Terus tumpuk keuntungan 1% itu, dan baseline besok lo pelan-pelan ngalahin usaha terbaik lo hari ini. Momentum udah terkunci? Bagus, karena penutup bakal tantang lo buat buktiin ke versi masa depan lo. 8. Penutup. Nyalain sumbu, ketemu diri. Masa depan. Lo 7 langkah radikal. 1 mesin momentum yang nggak bisa dihentikan. Ayo mundur cepet. Lo bersihin medan perang, bikin cetak biru diri masa depan, tumpuk kemenangan kecil, atur waktu kayak bos, nyalain tubuh lo dengan gerakan, jaga janji kayak besi, dan naik gelombang konsistensi 1%. Itu lebih dari makeover. Itu upgrade sistem penuh. Sekarang bayangin, tepat setahun dari hari ini, notifikasi muncul dari lo. Apa yang ditulis versi masa depan lo? Makasih udah kasih gue kesempatan. Atau, kenapa kita macet di langkah 3? Jawabannya ditulis dalam 24 jam ke depan karena momentum suka yang cepat. Jadi, ini tantangannya. Komen 1 kebiasaan mikro yang lo mulai hari ini. Nggak boleh nanti, nggak boleh mungkin, dan komitmen buat cek lagi dalam 30 hari buat pamer streak lo. Klik subscribe kalau lo baru, tekan lonceng buat kunciin bahan bakar mingguan, dan share ini ke teman yang masih terkubur di reruntuhan mereka sendiri. Karena api yang baru lo nyalain, itu nyebar. Dan hidup berikutnya yang lo benahin bisa jadi punya mereka.